Selamat pagi Bu Nuning, saya John Kisnida dari Global PS2 absen 15. Kali ini saya akan menjelaskan faktor yang memicu reformasi di era Orde Baru, terutama ekonomi. Untuk latar belakangnya sendiri, kita tahu pada pemerintahan Soeharto, Presiden Soeharto, Indonesia banyak sekali meminjam atau hutang kepada bank luar negeri guna untuk membangun infrastruktur. Nah, dari utang-utang tersebut sebenarnya membangun inflasi tiap tahunnya, yang akhirnya pada krisis moneter 1998 ini membuat ekonomi Indonesia jatuh karena tidak bisa membayar hutang, sehingga inflasi juga makin bertambah dan tidak bisa direndahkan. Apalagi adanya KKN, korupsi nepotisme. Nah, korupsi nepotisme ini sebenarnya membuat ekonomi kita ini menurun karena pendapatan negara ini menjadi kurang karena diambil oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Apalagi banyak sekali posisi-posisi di pemerintahan ataupun di perusahaan dipegang oleh orang-orang yang kurang berpengalaman dan tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk di posisi mereka. Nah, ketika krisis moneter tersebut, akhirnya perusahaan-perusahaan bangkrut dan tidak bisa membayar gaji pegawai, sehingga terjadi PHK massal. Nah, dari PHK massal ini masyarakat tidak dapat menerima pendapatan, sehingga akhirnya ini mengakibatkan kerusuhan yang akhirnya menjalar kemana-mana. Ditambah lagi penggunaan sistem ekonomi terpusat. Nah, pada era Orde Baru sendiri ini Soeharto melakukan pemusatan sistem ekonomi yang akhirnya membuat daerah Indonesia tidak dapat terbangun karena mereka sendiri tidak diberikan otonomi, yang mengakibatkan mereka tidak dapat meningkatkan sektor ekonomi mereka masing-masing, sehingga kekayaan rakyat dan kesejahteraan mereka tidak dapat meningkat. Nah, dari situlah kenapa membuat adanya reformasi yang menurunkan Presiden Soeharto. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.